Oke, welcome back with me lagi. Jadi udah 2 tahun ya aku nggak bikin video YouTube lagi. So jadi di video kali ini aku nggak sendirian. Jadi aku ditemenin sama 2 orang temanku. Jadi sebelumnya kami sempat ini ngobrol dikit-dikit lah, gitu kan, ngobrol dikit-dikit. Gimana kalau kita bikin suatu obrolan gitu loh? Ya kayak trennya sekarang nih namanya podcast gitu loh. Nah, terus ya udah, ayo, ya udah. Akhirnya kejadian hari ini. Sebelumnya ini sih pengen bikin, cuman waktunya yang nggak ini, pada sibuk gitu. Ada yang kerja, ada yang kuliah. Ya pokoknya langsung aja ini teman-temanku dari Semarang. Ada Mas Bayu sama Mas Arius. Oh Mas, ayo sini Mas. Kita duduk santai. Gimana Mas? Kabarnya baik ya? Sehat. Ini Mas Bayu guys. Ini dia mau merintis YouTube nih, ya sama kayak aku. Jadi kita mau bikin video-video lagi ke depannya gitu. Ini Mas Arius, dia yang dulu ngajarin aku editing ini guys, editing Premiere gitu loh. Tapi sekarang ini orang nasibnya sekarang nggak jelas guys. Nah gitu loh. Tapi tetap ini kok jasanya nggak bakalan hilang dari ingatanku gitu. Udah jadi kita bakal Mas, bahas podcast ya? Pasti siap. podcast. Jadi Podcast. ini kita ngobrol-ngobrol santai aja gitu loh. Jadi ngobrol-ngobrol santai sebagai sebagai pembukaan YouTube. Pembukaan YouTube. Ya sebagai YouTubeku yang udah lama nggak upload gitu loh. Jadi tertimbun. Kayak mulai dirintis mau dihidupin lagi. Nah, kita hidupin lagi. Jadi nanti kedepannya aku sih pengennya Nggak sampai di sini doang. Lanjut terus sih. Iya, lanjut terus. Nanti nggak sama Mas Bayu sama Mas Arius, mungkin sama siapa gitu, sama seniman atau Sama gebetan tuh. Sama gebetan. Mantan. Jangan lah. Langsung aja. Jadi kita bakal apa nih Mas? Buat tema. Maksudnya kita akan bahas apa gitu loh? Mau bahas tentang life, love. Life, love. Jadi maksudnya life tuh apa, terus love apa, terus sama ini love tuh apa gitu. Urip, tresno, guyu ya. Siap. Urip tresno guyu. Jawa Mas Arius. Jawa nih. Kan dia nih. Jadi life itu seputar kehidupan. Apa sih step-step yang pernah kita lewati dari mulai kecil sampai sekarang, sampai nanti dewasa mau kita bakalan ketemu apa. Kalau love ya pasti kalian udah tahu sih kalau love sih. Mungkin love itu ya seputar percintaan, dan love itu sesuatu yang bikin kalian bahagia gitu. Kita langsung masuk aja ya ke pembahasan. Jadi nanti kita kan di tiap pribadi kan pasti kan ada masalah. Nah, gimana caranya kita bertiga buat nyelesain masalah itu gitu. Mantap gitu. Berbobot banget. Dia nih. Itu benar loh, kita ngobrol yang ini ya berbobot ya. Biasanya cuma isinya mabar aja. Mabar, ML, push rank, Mobile Legend, Meta. Ini aslinya ada ini satu nih yang kurang nih, Pak Bas ya. Pak Bas belum ikut ya. Langsung aja ya. Jadi tadi pertama live gitu. Kita cerita dulu ya. Jadi bertiga nih pasti kan ada masalah nih gitu ya. Nah, jadi dari cerita-cerita nanti gimana kita selesain sama-sama gitu loh. Oke, dari aku sendiri nih. Aku dulu orangnya introvert gitu. Dikucilkan apa introvert ya? Introvert, Cok. Orang dikucilkan. Introvert gitu. Jadi bentar. Memang kamu sih tahu nggak introvert itu apa? apa ya, menurutku pribadi ya, introvert tuh aku lebih nyaman kalau aku sendiri. Terus kalau di keramaian tuh aku agak risih. Insecure ya? Hah? Insecure. Apa itu? Insecure itu Jadi oposisi. anjir, kamu mahasiswa nggak tahu insecure Cok. Oh, terancam. Nggak nyaman sama lingkungan sekitar Cok. Oh, Apa dibully, apaan bulian loh? Menurut aku sih insecure itu jadi kamu ketika di keramaian kamu nervous sama sesuatu yang kamu punya di dirimu sama yang orang lain punya. Misalkan nih, kamu punya HP kamu di bawah standar, terus kamu lihat orang lain dia punya HP yang lebih dari apa yang kamu punya, terus dari situ kamu ngerasa gue
gue kayaknya nggak Minder, cocok nih di minder. sini, nah minder. Minder. Nah, insecure sih menurut aku sendiri sih kayak gitu. Tidak percaya diri berarti. Enggak sih, kalau aku menurutku apa ya, aku tetap bergaul sama lingkungan gitu. Cuman kadang ada saatnya aku nyaman banget gitu loh sama kesendirian gitu loh, nyaman banget. Jadi kalau dengar suara dikit apa rame dikit udah malas gitu loh. Jadi ya gitu buat liveku. Buat lainnya sih masih apa ya, masih biasa lah, masih standar lah gitu. Ini yang paling nonjol sih, maksudnya yang nggak banyak orang tahu. Taunya kan orang-orang kan aku kan di sosmed gitu kan, sosial, tapi kan di kehidupan aslinya kan ini nggak banyak orang tahu kalau aku sebenarnya introvert gitu. Nah, dulu zaman aku kan kecil ya. Zaman ya TK, SD, SMP lah gitu. Childhood. Nah, Masa anak-anak. nah aku pribadi sih menurutku kayak aku kayak masa kecilku kurang bahagia gitu nek orang-orang bilang nek istilah sekarang. Jadi kayak misalnya ya ini masa pribadi sih, orang tua belum bisa buat ibu sama bapak udah bisa, jadi kayak aku tinggal sama ibu sama nenek. Nah ibu kerja terus, nenek juga di rumah, jadi kayak jarang main gitu. Kalau main, sekalinya main itu kayak minder kok, teman-temanku pada bisa gini, pada bisa main itu, main ini sama main itu, kok aku gak bisa, kenapa? Dan mungkin sekarang punya teman, bergaul sama teman banyak, ya sharing-sharing, ternyata adalah teman yang mau nerima kayak gini. Contohnya kita kan itu. Ya, kita walaupun sampah-sampah Ini orang nggak tahu diri ya. Dia udah nggak punya teman, kita temenin malah kita katain sampah. Nah, Sebenarnya kalau aku sendiri sih, orang itu kan masing-masing ya. Jadi nggak bisa kita sama-samain orang. Oh si A gini, si B gini, terus A sama B harus sama, nggak bisa. Menurutku sendiri sih, namanya orang itu menjalankan kehidupan masing-masing. Jadi nggak bisa semua disamain, harus sama enggak. Cuma kalau kalian emang nyamannya kayak gitu ya udah. ya kadang juga gitu. Aku waktu sendiri gitu kan, malah lebih fresh gitu loh. Ide-ide pada keluar, terus pokoknya pikiran gitu pada keluar. itu biasanya pada saat boker ini. Ya cok. Dodok, jongkok, terus ngeden Indonesia apa? Ngeden apa sih? Ngeden gak apa bang? Ngeden ya apa ya di sini misalnya? Ya ngeden gak? Langsung otak mengejar. Ngepus bos, ngepus. Otak tuh kayak Tenaga dalam. Ibarat motor itu langsung di starter greng, Langsung digas, jebret, masuk gear 1. meledak, bilang. Kalau kamu nyaman itu ya itu aja. Ya udah, kerjain aja. Pokoknya bersyukur lah ya. Bersyukur pokoknya. Ya aku emang kayak gini gitu loh. Kalau kamu suka ya udah ayo gitu. Ya udah. Meluncur. Ya itu sih kalau dari aku sih. Aku sama lingkungan sekitar agak aku agak batas sendiri, cuman kalau aku udah nyaman ya aku keluarin semua gitu. Kayak menurut Bang Soncan kayak kata los, ora mikir. Sok update. Wes ora dalane. Rono dalan, kayak kita lah. Nah, menurut Mas Bayu mungkin ada cerita pengalaman apa kayak kecil masa hidupnya apa ya mungkin berkesan lah. Yang berkesan sih Ya mungkin apa gitu. sebenarnya kalau Apa masalah hidup sih gimana? Kalau- Kalau bapakmu dulu Bapak Sukri galak. Dulu sering marahin atau gimana? Sering rasa. biasanya sih namanya tadi kan aku bilang kalau nggak semua itu bisa disamakan, cuma kali ini ya emang masalah yang aku alamin sih sama, kurang lebih sama, cuma ya nggak sama-sama banget. Cuma intinya ya kadang Mas Nunggi nggak nyaman sama lingkungan, kadang nggak nyaman sama lingkungan, kadang nyaman sendiri, apalagi dengerin musik tuh. Lu sendiri di kamar dengerin musik lagu metal Sambil ini headbang headbang gini Jo. Headbang. Lu sendiri di kamar dengerin musik metal, wah kayak udah ada di surga lo, serius udah ada di surga. Tapi kembali lagi kalau setiap orang punya masalah, tapi kan
untuk menyelesaikannya dia punya jalan masing-masing. Gitu. Betul. Gitu cuy. Cuma kalau ditanya gue ada masalah enggak? Ya jelas ada sih, cuma ya sama kayak si Mas Arin mungkin sama kayak Mas Arius. Ari semua. Nah, cuma mohon maaf nih ya. Penyelesaian masalahnya atau masalahnya berbeda. Kalau Mas Pius ini orang tuanya udah pisah, cuma kalau aku enggak, cuma ya kadang-kadang nggak nyaman aja sih sama orang tua sih. Jadi Syukuri. mereka ya emang sih namanya rumah tangga nggak mungkin sih kalau nggak ada berantem. Tapi kalau pas berantem nah ya sebenarnya yang nggak bikin nyaman ya itu mereka berantem cuma masalah sepele yang nggak sampai berantem terus diem-dieman enggak sih, cuma meskipun sepele tapi bikin nggak nyaman sih, bener sih itu yang aku rasain sih kayak gitu. Ya pokoknya tiap orang kan beda-beda gitu loh masalahnya. Jadi inti dari live-nya ini, jadi kita pasti punya masalah. Jadi gimana kita dari dalam diri sendiri tuh bisa mecahin masalah itu dulu gitu loh. Kalau udah emang mentok udah nggak bisa, baru kita share. Terus kita kasih minta tanggapan ke orang lain gitu. Jangan lupa berdoa, Cuk. Nah, jangan lupa berdoa. Beribadah. Ini gue sholat Jumat berapa? Sholat Jumat ini? Mulai lanjut ke yang kedua, love ini. Percintaan nih guys. Percintaan. Bentar, kamu mending kita definisi aja masing-masing. Cinta itu apa gitu loh. Cinta menurutku anugerah. Jadi hidupmu mati kalau kamu nggak punya cinta gitu loh. Ya emang itu anugerah, emang berwarna gitu loh cinta tuh. Contoh singkat maksudnya kamu di era-era kita lah. Kita dibaperin cewek gitu loh. Kan wah langsung kesemsem gitu loh rasanya. Nah itu kan menurutku itu warna loh kayak gitu tuh. Kayak gitu tuh warna loh gitu loh, dibaperin cewek terus kamu senyum-senyum sendiri itu menurutku berwarna gitu loh. Nggak gila tapi itu berwarna gitu. Hidup jadi istilah berwarna. sekarang bucin namanya. Yes, itulah bucin lah. Bucin membunuhmu. Cinta. Kalau cinta itu sebenarnya definisinya luas sih gitu. Masuk, cocok nih, setuju nih. Lu banyak sih cinta, kan ada kayak cinta ke orang tua, cinta ke pasangan, cinta ke mungkin ada yang punya hewan peliharaan. Banyak gitu, sih. Enggak. Kalau gitu kan namanya kategori itu. Lah ya maksudnya Kategori itu. Definisi itu harusnya satu. Kalau menurut aku sih cinta itu lebih ke apa ya? Kasih sayang sih, yang dari hati yang tulus gitu. Jadi Maksudnya gimana tuh? bukan apa ya, kayak bukan sesuatu aku cinta sama orang ini terus aku kudu ngene, aku harus gini ben aku menunjukkan kalau aku cinta salah. Aku cinta sama orang ini, apa yang dia butuhkan, bukan bukan kayak bucin ya, apa yang dia butuhkan kita saling melengkapi, kasih sayang. Coba lihat gur saya gitu. Super sekali. Loh, Bang. Kemarin turun, Bang. Salah. Jadi gini, Cuk. Menurut kalian sih gimana ya? Cewek matre itu ada enggak sih? Wajar apa enggak sih? Menurut kalian sendiri. Lagi. Buat cewek nih, buat cewek. Dengerin. Buat cowok nih. Dengerin. Kalau cewek matre itu sebenarnya karena apa ya? Bukan ada tingkatannya sih. Kalau matre menurutku itu kayak dia misalnya matre pengen beliin kosmetik, pengen beliin skincare segala macam karena dia mungkin udah kebutuhan dari dulu, udah rutin pakai itu. Jadi kalau dia ada punya pacar, ya minta tolong ke pacarnya, beliin skincare. Beliin padahal yang cowok gak pernah skincare, mukanya buluk, ya lah. Ya kok gue itu. Matre itu wajar apa enggak wajar? Kalau menurut aku sih ya menurut pribadi wajar aja sih. Wajar. Tapi kan kita lagi statusnya cuma pacaran, Cok. Nah, itu bisa kita filter gitu. Kalau misalnya kita pacaran, ya difilter lah. Ojo jangan kayak wes aku udah pacar ini, aku kerja duitku los, gue bocahku skincare los. Skincare los. Aku mau tanya nih.
tentang mantan nih guys. Lagi. Tentang mantan nih. Lagi. Ini Mas Bayu ada berapa nih? Jadi aku mau tanya-tanya mantan nih. Aku melu-melu. Dari Mas Bayu ada berapa nih mantan? Kamu dulu, Cok. Kamu dulu aja, Cok. Anjir, aku. Kamu dulu. Oh, Cok. oke. Mantan. Yang kau tadi pacar, Nah, Udah ada pacar ya? mantan pacar. jadi bukan kalau mantan. kamu pacaran, putus terus balikan itu hitungannya 1. Satu. Macam 4, aku 4. 4. fuckboy juga ya. Gak tuh. Setia aku tuh. Setiap Aku setia loh. Enggak, Cok. Pacarnya yang kehitung 4, Cok. Yang lain kan enggak kehitung, Cok. Di belakang, Cok, dia, Cok. kan yang resmi. Enggak loh, bener-bener. Aku setia, aku setia. Gebetan, Cok. Gebetannya banyak loh ini, Cok. Oh, anak fotografer, videografer punya isi. Sekut. Kamu kalau kenal cowok isi jurusan seni fotografi, nggak ada yang ceweknya dikit. Enggak loh. Nggak percaya, Bos. Bener loh, bener loh. Cuma satu. Ini masih cuma satu. Satu apa? Tadi kata Enggak, empat, maksudnya Cok. Pak, iya, Nah, maksudnya 4. Ya kan? Maksudnya 4. Nih. Maksudnya Bohong, 4. Cok. Bohong, Cok. Ketahuan. Enggak, ya. Bohong, Cok. Enggak, maksudnya kedepannya aku mau 1 gitu loh. Cuma mau 1 Satu cewek. untuk selamanya. Ya, bener itu gue. Aku mantan. Sing resmi ya, yang resmi berarti. Selena Gomez, Amin. Hailey Bieber, Siapa itu? mantannya. Hailey Bieber. Adine Justin Bieber. Bojone, Cok. Oh, Amin. Dari Fuckboy, baju fuckboy. dari mulai brojol Sampai sampai grand daplok. 3. Oke. Gebetan. Ya, Gebetan. enggak ada. Masa nggak punya gebetan? Gak ada yang mau. Gebetan sih ya pernah sih ada gebetan. Jadian nggak? Ya enggak, soalnya direbut sama temen. Lah kok? Kalah persaingan. Kalah start juga. Secara apa, Cok? Persaingan secara apa, Cok? Fisik, Yang jelas, fisik. Yang jelas, Cok. Fisik, keuangan, finansial. Semuanya. Udah telak itu guys, udah telak itu. Dari fisik dia 12, aku 0,5. Siap. Jauh banget itu ya. Dari keuangan Finansial. keuangan deh, Ya, keuangan. dia kalau dihitung kayak digit saldo ATM itu dia udah 6 digit 6 digit berarti jutaan. 7, Cok. 7 digit. Aku masih 5 digit. 5 digit berarti. Dan itu puluhan ribu, Cok. ratusan. Puluhan ribu, Cok. Puluhan ribu. Iya, oh, dia maksudnya udah 7 ribu. Dia dari udah ini. 7 digit. Aku masih 5 digit. Oh iya. Ya, Kalah jauh sih. Kamu nggak tahu diri, Cok. Berarti, Cok. Kan namanya juga kagum, Siap. suka. Karena dong. Karena sejatinya ya, Cok, cowok harus Cuman sebenarnya kalau menurut karena sejatinya cowok harus harus setia. beruang. bukan, Cok. Tahu. Berjuang loh. Oh, Cok. berjuang. Dulu lah, Cok. Juang. Jangan menyerah sebelum perang, Cok. Siap. Gitu, Cok. Terabas dulu ya, pokoknya cowok tuh terabas dulu. Nah, aku sudah memprediksi bakalan kalah. Ya, Cok. Terus Kayak cara main ML itu dia udah dapat link, udah dapat GS. Di sini pakainya Laila. Boleh. Itu udah jauh ya, mending Suren aja. Oh iya, udah suren, mending Terbalik. menyerah gitu. Suren, balik, Cok. mending Suren nyari match baru ya. Toh? Siap. Mas Bayu, berapa mantan nih guys? Aku 3 ya tadi. Kalau gebetan ya. Mas Bayu, berapa mantan yang resmi nih? Anjir, mantan resmi. Terus tidak kawin kan. Cuma 2, Cok. Nah, Wah, 2, Cok. Serius, Cok. 2, Cok. ayo. Serius 2, Cok. Pacaran cuma SMP, Cok. SMP pacaran. percaya. Bodoh kalian. Muka-muka alim, Cok. Enggak manja, Pak, Cok. Mantan cuma 2, Cok. Pacaran waktu SMP, Cok. Enggak percaya lu. Pacaran cuma SMP 2 kali, Kak. 2 kali kan. Yang pertama sama si A, putus. Yang kedua sama sahabatnya si A. Oh, Ya. Oh, siap. gila woi. Ganteng banget ya orang ya. Langsung rasain, Kak. Kita jadi cowok terganteng se-Asia Tenggara, Cok. Siap. Se-Asia Tenggara, Cok. Mereka berdua sahabatan nih, udah gini banget nih. Top global ya. Terus? Udah gini banget nih. Terus ribut cuma gara-gara
Seorang Bayu Anggowo. Anak Bapak Sukri. Oke, jadi kita lanjut ke ini ya, guys. Jadi ke lauk. Lauk tuh ketawa. Jadi ketawa. Jadi apa yang sesuatu yang bikin ketawa, apa yang bikin bahagia ya? Bahagia. Bahagia di kehidupan kamu. Nah, pokoknya bahagia yang dari kita lahir sampai sekarang apa yang menurutmu paling bahagia gitu? Definisi bahagia Definisi dulu. dulu, Cuk. Definisi ya. Dari aku sendiri, bahagia itu menurutku apa ya? Kamu menangis bahagia. Nah, itu kan Terharu. perasaan banget gitu loh. Nyes Terharu. banget gitu. Nah, itu menurutku itu bahagia banget sih. Aku kalau sampai kayak gitu berarti itu menurutku aku bahagia banget gitu. Jadi contohnya contoh. Oke, jadi contoh aku dulu ya 4 tahun apa 3 tahun yang lalu itu. Aku ulang tahun. Itu seharian mau gak ada yang ngucapin, Mas. Itu gak ada yang mau ngucapin. Terus akhirnya aku dapat telepon dari yang Putri yang udah almarhum kan. Itu diucapin gini. Dan aku speechless banget gitu loh. Maksudnya aku nggak nyangka kalau dia bakal ngucapin gitu loh. Dengan teman-temanku yang maksudnya deket dia aja nggak ngucapin gitu loh, tapi dia ngucapin gini. Nah, ya udah itu langsung aku waktu telepon biasa kan. Waktu nutup telepon aku nangis di kamar mandi gitu. Nangis bahagia itu masih jadi paling bahagia di hidupku sih. Bahagia, kalau menurut aku bahagia itu mulai dari hal sekecil apapun, sesepele apapun yang bisa membuat kamu tersenyum, bisa membuat kamu seneng, ya itu udah buat aku bahagia. Kayak Mas Nunggi, contoh kecil kan kayak cuman sekedar ucapan ulang tahun dari almarhum nenek, itu udah buat bahagia. Mungkin orang-orang di sana, di luar sana yang sering misalnya kayak ulang tahun diucapin sama nenek, kakek, ayah, ibu, temen, udah biasa. Tapi mungkin bagi Mas Ali Mungki sendiri pribadi dia udah buat hatinya Tersentuh lah. Nah, tersentuh, bahagia, dan buat kayak dia terharu gitu. Ya aku secara garis besar sama kayak Mas Ali Mungki. Pokoknya komen son. Terus cara Jawa itu sampai hilang Jawa nih. Terus ya itu mulai sekecil apapun, sepele apapun yang bisa buat kamu bahagia. Kalau sendiri sih, kalau suruh definisikan bahagia sih, jujur masih bingung sih. Bahagia itu yang gimana, yang jelas menurut aku sendiri sih, bahagia itu dirasakan, bukan dipikirkan ya. Jadi kalau suruh definisikan bahagia itu gimana sih, ya itu masih susah, nggak gimana cara ngucapinnya nggak bisa. Jadi ya balik lagi karena itu bahagia itu sebenarnya dirasain, bukan dipikirkan. Hal apapun yang bikin kamu seneng, nyaman, enjoy ngelakuin hal itu, ya udah, ya itu bahagia. Menurut aku sih kayak gitu ya. Kayaknya nggak bisa kalau harus mendefinisikan bahagia itu kayak apa, gimana, nggak bisa. Gitu sih. dirasain ini. Jadi emang ngalir sendiri gitu loh. Ngalir sendiri. Contohnya, Mas? Contoh ya kayak kita lagi kumpul ngobrol, nggak tahu rasanya seneng aja sih kayak gitu. Udah di penghujung video nih kita nih kayak. Udah di penghujung video nih. Obrolan kesimpulan dari obrolan kita ini. Kesimpulannya menurut aku sih setiap orang beda-beda. Jadi do your best. Pokoknya kamu lakuin yang terbaik buat dirimu sendiri. Tapi jangan lupa buat bantu orang lain gitu loh. Selagi kamu bisa menghadapi dirimu sendiri dulu, hadapilah dulu gitu. Tapi kamu juga nggak bisa lepas dari orang lain. Itu sih menurutku. Karena aku melu-melu, cuman ini memang bodoh. Cara kalau definisi sama sih dari obrolan ini, intinya ya itu kayak Mas Ari mungkin bilang, setiap orang beda-beda, punya masalah berbeda, punya cara bahagia berbeda, punya cara mencintai yang berbeda. Jadi tetap lakuin apa yang menurutmu terbaik, yang menurutmu itu bisa buat kamu bahagia, ya lakuin aja. Apa yang bisa bisa nyelesain masalah kamu, ya lakuin aja. Tetap bersyukur apa yang kamu punya, jangan samain semua masalah, semua
kebahagiaan atau semua tentang cinta itu sama kayak orang lain. Jadi sama yang mungkin lakuin sesuai hati nurani, apa ya? Hati nurani, hati Iya, kecilmu. hati kecil. Yang menurutmu itu terbaik, udah lakuin aja. Oke, itu dari Mas Arius kesimpulannya buat Mas Bayu. Kalau dari aku sih, kita rangkum dari tadi yang kita omongin, dari life, love. Jadi bagian dirimu sendiri, baru kamu bisa bagian orang lain. Cintai dirimu sendiri, baru kamu bisa cintai orang lain. Jalani hidupmu sendiri, baru kamu bisa bantu orang lain. Gitu bos. Oke. Jadi kita ngomong gini bukan karena kita paling suci lagi ya. Bukan karena kita paling suci. Yang paling penting ini bos. Kita bukan paling suci, kita bukan paling pinter, kita bukan paling the best. Pokoknya kita cuma pengen share pengalaman, kita cuma pengen ngasih tahu ke kalian. Ya pokoknya itu sih yang mau aku tegesin lagi di awal sama di akhir ini. Jadi ini ada Mas Sonson nih. Mas Son, ini Mas Son. Quotes buat apa? Lebih bersyukur atas dirinya sendiri gimana Mas? Mencintai dirinya sendiri gitu. Buat diri saya sendiri. Iya. Jadi gini, dari bertiga ini saya menyimpulkan apa yang mereka bicarakan itu bullshit. Love, like, and Love, life, love, life, love. Nah, Semua itu mau kosong. Because di akhir hidupmu kamu akan mati sendirian. Oke.